teman-teman, saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Ahli Jenjang akan membawakan materi tentang sistem reproduksi pada pria. Selanjutnya, mari teman-teman kita akan menyimak video selanjutnya. Nah teman-teman sekalian, alat kelamin laki-laki itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar, yang kedua organ reproduksi bagian dalam, dan yang ketiga kelenjar aksesoris. Untuk organ reproduksi bagian luar teman-teman itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama penis, yang kedua skrotum. Kemudian organ reproduksi bagian dalam itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, dan yang berikut saluran ejakulasi, dan yang terakhir uretra. Untuk kelenjar aksesoris itu sendiri lagi dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama vesikula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, dan yang ketiga kelenjar Cooper. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan tentang organ reproduksi bagian luar. Yang pertama tadi adalah skrotum. Skrotum berjumlah sebuah dan dia sebagai alat kelamin luar yang berfungsi untuk membungkus testis. Dan terdapat otot polos yang dipengaruhi neuron pengatur panas tubuh. Yang kedua adalah penis. Penis dia berjumlah sebuah dan sebagai alat kelamin luar yang digunakan untuk kopulasi. Penis dapat membesar dan memanjang karena terisi darah yang dipengaruhi hormon. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi bagian dalam pada pria. Yang pertama adalah testis. Dia berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel kelamin sperma atau sitogenik dan hormon kelamin testosteron atau endokrinik untuk mempertahankan ciri kelamin sekunder. Berikut di dalam testis juga terdapat tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma pada suhu di bawah suhu tubuh 35 derajat. Di antara tubulus ini terdapat sel-sel interstisial Leydig yang menghasilkan hormon testosteron. Sel Sertoli berfungsi memberikan nutrisi pada sperma. Setiap testis melalui tubulus seminiferus akan menghasilkan 200 sampai 250 juta spermatozoa. Baik teman-teman sekalian, kita bisa melihat gambar di atas itu merupakan anatomi testis. Berikutnya kita melihat lagi organ yang berikut adalah epididymis. Dia berjumlah sepasang dan panjang kurang lebih 6 cm yang berfungsi untuk pematangan dan penyimpanan sperma. Epididymis merupakan sambungan langsung dari ductus seminiferus sehingga merupakan saluran yang langsung keluar dari testis. Saluran yang berikut adalah ductus deferens atau vas deferens. Dia juga berjumlah sepasang yang panjangnya kurang lebih 40 sampai 50 cm yang berfungsi untuk menyalurkan sperma yang berasal dari epididymis menuju vesika seminalis. Baik teman-teman, saluran yang berikut adalah ductus ejaculatoris. Berjumlah sebuah dan berfungsi untuk menampung semen yang akan dikeluarkan pada waktu ejakulasi. Bagian ini mengandung otot polos yang berfungsi memberi tekanan pada kantong sehingga sperma dapat memancar dengan kuat. Saluran yang berikut adalah vesika seminalis. Berjumlah sepasang dan panjangnya kurang lebih 5 sampai 10 cm dan berfungsi untuk menyimpan sperma sebelum ejakulasi melalui penis dan cairan semen untuk nutrisi sperma. Kelenjar yang berikut adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat dia berjumlah sebuah dan berfungsi untuk memproduksi cairan berwarna putih yang bersifat alkalis. Cairan ini berfungsi untuk menyeimbangkan cairan dalam vagina. Kemudian kelenjar yang berikut lagi adalah kelenjar bulbouretral atau kelenjar Cooperi. Dia berjumlah sepasang, berfungsi untuk memproduksi cairan kental berwarna bening dan banyak mengandung nutrisi. Cairan ini disekresikan sebelum penis mengeluarkan semen. Organ yang berikut adalah uretra. Uretra ini dia juga berjumlah sebuah dan berfungsi untuk pengeluaran urin dan sel sperma. Saluran bermuara di ujung penis. Berikut kita mengikuti pembahasan mengenai sperma.
Sperma terdiri atas yang pertama ada kepala yang berbentuk lonjong dan agak gepeng berisi inti nukleus. Leher yang menghubungkan kepala dengan bagian tengah, kemudian ada ekor yang dapat bergetar sehingga sperma dapat bergerak dengan cepat. Panjang ekor itu sendiri kira-kira 10 kali dari bagian kepala. Baik teman-teman, dapat melihat gambar di atas itu merupakan anatomi sperma. Teman-teman bisa melihat di situ ada kepala, ada leher, dan ada ekor. Kriteria sperma atau analisis semen. Dia merupakan cairan sedikit kental dan volumenya dari 3 sampai 5 cc. Lebih dari 60% sperma itu bergerak aktif dan jumlah sperma 60 sampai 100 juta per cc, dan bila kurang dari 20 juta per cc menunjukkan infertilitas atau mandul. Jumlah sperma yang normal harus besar dari 70%. Spermatogenesis dan dia berawal pada masa pubertas dan berlangsung di dalam testis di bawah kontrol 2 hormon, hipofisis serta hormon seks testosteron dan estrogen. Spermatosit primer atau sperma imatur, dia berkembang menjadi spermatozoa atau sperma matang. Spermatogenesis memerlukan waktu sekitar 2,5 bulan dan berlangsung seumur hidup. Spermatogenesis dia mencakup pematangan sel epitel germinal dengan melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan membentuk sperma fungsional. Berikutnya mekanisme ereksi dan ejakulasi. Ereksi merupakan salah satu fungsi vaskuler korpus cavernosum di bawah pengendalian saraf otonom. Pada kondisi biasa, saraf simpatis menyebabkan kontriksi anterior yang menuju ke korpus cavernosa sehingga aliran darah yang menuju ke sana sedikit. Pada rangsangan seksual atau yang lain, maka saraf parasimpatis akan menyebabkan dilatasi arteriol yang menuju ke cavernosa. Sinusoid pada korpus cavernosa dipenuhi darah dan vena menjadi tertekan sehingga darah tetap berada di sinusoid korpus cavernosa dan penis menjadi keras. Berikutnya, ketika timbul ejakulasi, saraf simpatis menyebabkan kontriksi anterior sehingga aliran darah yang ke cavernosa mengecil. Darah dari sinusoid korpus cavernosa mengalir ke vena dan penis menjadi lunak. Impuls simpatis menyebabkan kontraksi peristaltik di ductus testis, epididymis, dan ductus deferens menyebabkan sperma mengalir ke sepanjang saluran. Impuls parasimpatis menyebabkan otot bulbocavernosum berkontraksi secara berirama menyebabkan cairan semen itu keluar. Baik teman-teman sekalian, kita bisa melihat pada gambar di atas itu adalah perjalanan sperma, yang mana sperma itu dia dari tubulus seminiferus dan dia masuk ke rod testis, kemudian masuk lagi ke ductus efferens, kemudian terus ke kelenjar epididymis dan masuk ke vas deferens. Dari situ terjadi kontraksi otot polos, vesica seminalis, dan prostat yang akan menambah cairan ke sperma sehingga disebut air mani, dan dia dikeluarkan melalui ductus ejaculatoris. Dari ductus ejaculatoris dia dikeluarkan melalui uretra. Baik teman-teman sekalian, demikian saja penyajian dari materi tentang sistem reproduksi pada pria. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat.